أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا مر على قبري وقف يبكي حتى تبتل لحيته. Saking Ki Utsman radhiyallahu anhu atau saking Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, setune Utsman iku anaya Utsman iku tatkala melumak ya Utsman ingat tase kuburan maka mandeknya Utsman hal nangis ya Utsman sehingga teles apa jenggot Utsman. Jadi diceritakan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman adalah salah satu sahabat yang kedua, khalifah yang kedua. Ketika Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berjalan di jalan, kemudian melewati pekuburan, melewati makam, kemudian itu Sayyidina Utsman berhenti sambil menangis sehingga jenggotnya Sayyidina Utsman ini basah. Berarti kalau bahasa Jawanya kejer ya. Sampai menangis, berarti air terus menerus air matanya. Faqila lahu ya amiral mu'minin tadhkurul jannata wan nara wa ahlal qiyamati fala tabki wa tadhkurul qabra fatabki. Maka dan ucapakan lahu kadue maring Sayyidina Utsman, amiral mukminin, eling sira ing surga lan neraka lan pake wuhe kiamat maka nangis sira, lan eling sira ing kuburan maka nangis sira. Kemudian Sayyidina Umar ditanya, Sayyidina Utsman, amiral mukminin, kamu mengingat surga dan neraka dan susahnya atau luar biasanya kiamat, kamu tidak menangis. Kamu tidak menangis. Akan tetapi ketika kamu ingat kuburan, melihat kuburan, kamu menangis. Faqala maka mengucap ya Utsman. Kemudian Sayyidina Utsman berkata, qala Nabi alaihi salatu wasalam, berkata Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, al-kubru awwalu manzilin min manazil akhirah wa akhiru manazili minal manazil dunya faman naja minhu fama ba'dahu aisar wa in lam yanji minhu fama ba'dahu asyaddu. Utawi kuburan iku kawitan panggonan saking panggonan akhirat lan iku akhir panggonan saking panggonan dunya. Maka tesing sapa wong iku selamat ya aman minhu saking kubur, maka barang ing dalam sisi kubur aisara, maka gampang ya sih. Dan lamun orang selamat iman minha saking kubur, maka barang ing dalam sawise kubur iku hilang. Ketika Sayyidina Utsman menangis ditanya oleh sahabatnya, kemudian Sayyidina Utsman menjawab, karena Rasulullah SAW berkata kuburan itu adalah awal tempat akhirat. Jadi sebelum kita ke akhirat, kita di alam kubur. Dan akhir dari tempatnya dunia. Kuburan itu akhir dari tempat panggonan dunia. Barang siapa orang selamat dari alam kubur, maka di akhirat pun ia akan selamat. Tapi barang siapa tidak selamat dalam kubur, maka di akhirat dia lebih dahsyat daripada siksa kubur. Maka dari itu Sayyidina Utsman menangis. Di kubur kita itu sendiri. Di kubur kita tidak membawa teman, tidak mempunyai teman. Di alam kubur tidak ada satupun barang dunia yang kita bawa. Keluarga mungkin hanya mengantarkan kita di depan liang lahat. Teman-teman kita sama, hanya cukup mengantarkan di depan liang kubur, liang lahat. Akan tetapi ganjaran kita mengantarkan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini sedekah. Ini luar biasa manfaatnya.
Nanti kalau kita rajin sedekah, maka nanti di kuburan sedekah itu akan datang menjadi saksi kita ketika kita disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ucap ya Utsman, in kuntu finnari kuntu ma'an nas. Lamun anak isun iku ing dalam neraka maka anak isun iku serta manusia. Kata Sayyidina Utsman, kalau andaikan saya di neraka, maka saya itu berserta manusia. Iya, di neraka itu berserta manusia. Banyak dari golongan A, golongan B, dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di neraka kita bersama manusia. Kumpul jadi satu ketika disiksa. Wa in kuntu fil qiyamah kuntu ma'an nas. Dan nanti ketika di hari kiamat bersama-sama dengan manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Wa in kuntu fil qabri lam yakun ma'i ahadun walidzalika abki. Akan tetapi nanti saya di kuburan, kata Sayyidina Utsman, lam yakun ma'i ahadun, saya tidak mempunyai teman satupun, hanyalah sendirian. Ini ibarat kita di alam kubur, kita sendirian. Walidzalika abki, maka dari itu sahabat aku menangis. Di alam kubur kita sendiri, insyaallah. Ditinggal sendiri di dalam kegelapan. Tidak ada yang bisa menerangi kita kecuali apa? Amal saleh kita. Dapat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedekah kita, amal jariah kita, anak yang saleh yang mendoakan kita kepada orang tua, itu adalah nanti akan kita bawa di alam kubur dan akan menjadi saksi kita ketika kita disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa siksa kubur. Makanya barang siapa orang kalau sudah dilalaikan dengan urusan-urusan dunia, sudah lupa dengan urusan-urusan dunia, sudah tidak ingat lagi dengan urusan-urusan akhirat, maka hatinya akan gelap. Kita terlalu sibuk, mungkin kita selama ini terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia. Kita selalu sibuk memberikan jalan untuk ke kebun kita ngoret untuk kebun coklat, kita ngoret kebun lada, kita terangi, kita bersihkan itu kebun-kebun kita bersihkan sawah kita. Akan tetapi kita tidak mengoret jalan untuk kembali ke akhirat, tidak memberikan jalan penerangan, tidak mempermudah jalan kita untuk di alam kubur nanti. Padahal perjalanan di alam kubur itu adalah perjalanan yang sangat luar biasa, perjalanan yang sangat dahsyat, perjalanan yang mana sangatlah jauh untuk bertemu nanti di yaumil kiamat, untuk bertemu dengan manusia nanti di hari kiamat, nanti di hari hisaban Allah Subhanahu wa taala. Kita selama ini terlalu lalai sehingga harta yang kita tumpuk-tumpukan itu menutup mata hati kita, menutup mata hati kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rela meninggalkan sholat, kita rela meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala demi untuk mengejar kepuasan nafsu dunia, demi untuk mengejar kepuasan nafsu yang tidak ujung. Kita mengejar dunia boleh-boleh saja, tapi jangan kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ini yang sangat aneh, pada zaman akhir ini banyak keanehan-keanehan. Apa? Orang-orang tua selalu sibuk dengan dirinya sendiri, terlalu sibuk dengan pekerjaannya, apalagi yang ada di kota-kota sana, terlalu sibuk dengan pekerjaan yang di kantor, yang di kantor, yang di mana-mana pun, sibuk dengan bisnis, dagang, bisnis, segala-galanya, sehingga ia lupa untuk mendidik anak menjadi anak yang saleh dan salehah. Dia lupa untuk mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala. Aturan kita didik anak-anak kita di pondok pesantren, ataupun kita didik anak-anak kita kepada ustadzah, TPA, madrasah, sehingga mencetak generasi anak-anak yang alim, anak-anak penerus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika anak-anak kita itu melawan pada orang tua, tidak bisa dibilangin oleh orang tua, mabok-mabokan, narkoba, bahkan telinganya ini ditindik babu di bolongan, bahkan irungnya di bolongan,
dikasih tindik itu, lidahnya dikasih apa itu, pentol itu, telinganya kanan kiri semua ada tindikan, sehingga jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin hari pemuda-pemudi Islam bukan semakin dekat, akan tetapi semakin hari pemuda-pemudi Islam semakin jauh. Karena apa? Karena globalisasi, sehingga orang tua kita tidak mengontrol pergaulan anak-anak muda, sehingga anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang mengikuti gaya-gaya kafir Quraisy. Naudzubillah min dzalik.